kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Sebelum waktu memisahkan detikku, sebelum dewasa menua memisahkan kita, degupan jantung kita selalu akan seirama bila kau rindu aku. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali karena saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan di program Ranah Publik kerjasama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sudah dibuka dengan satu persembahan lagu yang istimewa ini dari Symphony Band, Melompat Lebih Tinggi, yang dinyanyikan oleh Sheila on Seven. Tapi kenapa nih vokalisnya kok malah jadi mirip Ariel Noah gitu ya? Oke, baik pemirsa, di Ranah Publik kali ini ada satu tema yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan bersama. Kalau kita berbicara mengenai HIV/AIDS, ini merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang krusial yang terjadi di negeri ini. Nah, bagaimana tidak kalau kita melihat angkanya di tahun 2023 ini ternyata meningkat. Dari data Dinas Kesehatan, penularan kasus ini didominasi oleh ibu rumah tangga yang prosentasenya ini mencapai 30%. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, kemudian apa penyebabnya, dan juga bagaimana upaya untuk pencegahannya, dan lain sebagainya akan kita bahas di sini. Langsung saja saya ingin memperkenalkan 2 orang narasumber yang nanti akan berdiskusi bersama dengan kita. Yang pertama, beliau ini adalah Pak Nurholis Suharman, SIP MSI dari FPG Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Nur, sehat selalu nih Pak. Selamat, sehat selalu Mbak Tika, dan salam sehat untuk semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur atas kehadirannya di sini. Kemudian yang berikutnya pemirsa, beliau ini adalah pengelola program KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang untuk Ibu Siti Baruni. Bu Runi, sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ini kayaknya kita langsung saja kita ngobrol yang agak-agak santai terlebih dahulu. Kita akan memberikan satu pemahaman juga kepada masyarakat yang ada di rumah nih Bu. Sebelum nanti kita akan fokus ke Pak Nur juga terkait bagaimana nih Bu gambaran kemudian penjelasan mengenai HIV AIDS yang ada saat ini. Silakan. Ya, kalau kita bicara HIV itu adalah gampangnya, nah ini yang gampangnya, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ya, karena ini singkatannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Sementara kalau AIDS sendiri ini adalah kumpulan gejala yang dialami oleh orang yang mengidap HIV. Jadi ketika orang terjangkit atau mengidap HIV, dia tertular virus HIV ini, tidak serta-merta langsung kemudian dia menjadi
AIDS. Butuh waktu, kemudian ada fase-fasenya begitu, dari yang tanpa gejala kemudian mulai bergejala, dan ini bisa kemudian meskipun sudah bergejala bisa diobati dan sebagainya. Oke, untuk fase dan juga jangka waktunya itu seperti apa sih, Bu? Jadi begini, ketika misalnya saya gitu ya, saya melakukan perilaku berisiko. Baik. Jadi ini kan sebenarnya penularannya nggak mudah. Penularannya itu nggak begitu saja. Misalnya saya punya virus, kemudian Pak Nur tidak langsung tertular. Ya, kemudian saya jejer, saya bersin, ya itu nggak langsung menular. Saya Misal kita minum pun juga bergantian alat minum juga tidak gampang menularkan. Tidak semudah itu. Nah, ketika kemudian memang kita terpapar virusnya, itu biasanya dimulai dengan tidak bergejala dulu. Dan meskipun kemudian kita melakukan tes, itu belum tentu akan langsung kelihatan bahwa kita positif HIV. Karena ada masa yang disebut dengan periode jendela, Windows period. Itu bisa, tiap orang berbeda-beda. Ada yang 2 atau 3 bulan, biasanya setelah 3 bulan nanti akan bisa penegakan diagnosanya. Oh, kalau memang dia melakukan perilaku berisiko selama masa jendela ini kan kemudian tidak terdeteksi. Nanti ketika masa jendela ini sudah selesai, kalau dia tetap negatif berarti dia tidak tertular atau tidak terpapar. Begitu. Baik, terima kasih nih Bu Runi untuk prolognya. Saya ke Pak Nur. Pak Nur, ini kalau dari data Dinas Kesehatan mungkin secara keseluruhan ya ternyata memang 30% itu ibu rumah tangga yang terkena. Kalau dari Pak Nur sendiri tanggapannya bagaimana nih Pak? Ya, jadi gini, tadi Bu Runi menyampaikan bahwa sebenarnya HIV itu kan penularannya tidak serta-merta dan tidak mudah. Ada beberapa yang atau beberapa aktivitas yang itu akan menyebabkan seseorang itu tertular. Okay. Ya, karena hubungan seksual, karena ada donor darah, ya, kena suntik dan sebagainya. Itu kan cara-cara penularannya. Nah, ini menjadi hal yang menarik ketika ada survei yang mengatakan bahwa sekarang penambahannya ada di ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini juga saya agak mengejutkan juga, karena kalau dibilang ibu rumah tangga, kalau misalnya sekarang ya kebanyakan itu kan dulu dari survei juga itu kan karena penularannya dari seks bebas. Ya, kebanyakan iya. Gitu. Orang mungkin pemahamannya juga seperti itu, berganti-ganti pasangan juga, heteroseksual juga. Nah, itu kan itu yang tadi. Maka menjadi menarik. Mengapa kok sekarang ibu rumah tangga yang banyak penambahan? Nah, ini kan perlu menjadi kajian kita bersama bahwasanya bagaimana sih sebenarnya perlu dianalisa dari Bu Runi, apakah dari ibu rumah tangga itu penyebarannya memang karena seks bebas atau karena donor darah, karena ada faktor-faktor yang di lain itu. Nah, itu perlu menjadi analisa juga. Karena apa? Ya, ini kalau memang dari penyebab yang pertama itu yang harus kita benar adalah bagaimana kita mengedukasi semuanya, bukannya ibu rumah tangga, untuk berperilaku sehat berkaitan dengan tadi berperilaku seksual yang sehat. Yang sehat itu ya harus dengan pasangan sendiri, tidak gonta-ganti. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Okay. Ya. Nah, inilah yang perlu kita kaji lagi lebih dalam dari ibu rumah tangga itu penyebabnya apa. Nah, belum tentu ibunya juga ya, bisa jadi ada beberapa faktor lain juga ya, Pak. Makanya itu kan sekarang orang selalu menjudge kalau AIDS itu karena seks bebas kan gitu ya. Banyak kan gitu. Apa yang padahal belum tentu lah, itu perlu diharus. Makanya ini apakah karena ibu rumah tangga sekarang itu mungkin banyak kaitannya dengan mungkin karena ber-KB-nya harus dengan jarum suntik atau mungkin ya lah, itu kan perlu dianalisa ya. Tapi ini menjadi suatu keperhatian, ini perlu jangan sampai nanti ada stigma juga bahwasanya sekarang mulai menurun lah moralitas ibu rumah tangga. Karena stigmanya kan seperti ini kan, orang-orang di luar kan melihat kalau AIDS itu karena seks bebas. Hanya itu yang makanya ini perlu kita edukasi bahwasanya penyebab AIDS itu adalah banyak hal. Itu salah satunya adalah gonta-ganti pasangan. Tapi kan ada hal yang lain, bisa yang nanti Bu Runi bisa menyampaikan. Nah, itu sehingga masyarakat bisa jelas, dan AIDS itu tidak mudah untuk menularkan HIV-nya tidak mudah sama kayak flu gitu, enggak beda banget. Makanya ini kan yang perlu menjadi perhatian kita.
Gitu Pak. Oke, baik. Tapi ini artinya juga penting ya Pak, misalnya literasi kesehatan tentang HIV/AIDS tidak hanya kepada ibu rumah tangga atau anggota keluarga, akan tapi juga mungkin kepada siswa yang ada di sekolah, kemudian mahasiswa dan lain sebagainya Ya, Pak. saya kira itu kalau kita bicara tentang penanggulangan AIDS, itu sebuah lini, sebuah sektor harus paham. Baik. Paham. Bukan hanya dinas kesehatan atau Mbak Ruli saja yang paham, tapi kan sekarang itu mungkin akhir-akhir ini sudah mulai menurun ya, isu-isu bahasa HIV itu mulai menurun karena kemarin ada COVID sehingga yang ngetren itu yang viral itu masalah COVID, mungkin ada apa lagi, tapi kan ini mungkin di awal-awal tahun 2000-an atau awal 90-an itu kan viral sekali tentang itu. Jadi banyak orang fokus untuk HIV ini. Nah, sekarang mulai menurun isu-isu itu, tapi jangan sampai lengah. Kita harus terus mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat untuk bahwa ini tetap masih ada dan perlu untuk diwaspadai, dan kalau kita hidup sehat, kita menghindari hal-hal yang bisa untuk penularan itu ya. Itu saya kira nggak akan terjadi, tapi harus tetap jangan sampai karena ada penyakit-penyakit yang viral ini terus lengah untuk tidak kita edukasi ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin Bu Runi bisa meluruskan juga. Tadi kan stigma dari masyarakat, waduh ibu rumah tangga ini, salahin ibu rumah tangga ini, padahal mungkin saya tidak. Juga ibu rumah tangga. Ya, saya juga ibu rumah tangga ini Bu. Gimana Jadi Bu? memang kalau kita bicara soal penularan HIV itu ada beberapa faktor risiko. Kalau kita bicara angkanya, dari faktor risikonya itu bisa dari heteroseksual, kemudian juga dari homoseksual. Nah, memang datanya secara kumulatif itu paling banyak dari heteroseksual. Itu lebih dari 50%, 54%. Itu di Indonesia Bu? Di DIY. Oh, di DIY ya. Oke. Sampai dengan bulan Maret kemarin masih lebih dari 50%. Tapi yang terbanyak kedua faktor resikonya adalah dari laki-laki seks dengan laki-laki. Dari homoseksual. Ya, itu juga angkanya tidak sedikit. Dan bahkan kalau kita melihat pada angka kasus belakangan ini, penemuannya di teman-teman LSL ini juga banyak. Nah, kembali pada ibu rumah tangga, kenapa kemudian ibu rumah tangga itu menjadi kok gede? Dan ini bisa jadi mungkin kalau Mbak Tika di media bisa jadi di blow up, kemudian ini menjadi menarik sekali ya kan? Mungkin dari media lain juga. Tapi bahwa kadang-kadang kalau kita bicara soal Pak Nur tadi juga mungkin pada kelompok-kelompok, kita sering menyebutnya kelompok populasi kunci, itu diantaranya selain tadi laki-laki seks dengan laki-laki, kemudian ada wanita pekerja seks, kemudian pengguna nafsa suntik, dan teman-teman transpuan atau teman-teman waria. Tato itu juga bisa nggak sih Bu? Tato kalau steril kan nggak menularkan. Nah begitu. Nah kembali kenapa ibu rumah tangga? Karena kadang-kadang maaf mbak-mbak pekerja seksual itu kan kalau KTP-nya ditulisnya ibu rumah tangga. Belum tentu itu murni ibu rumah tangga. Bisa jadi mereka yang masuk dalam populasi kunci juga banyaknya ditulisnya adalah ibu rumah tangga. Jadi tidak serta-merta. Tapi kenapa ibu rumah tangga banyak? Nah barangkali yang menularkannya juga banyak kan. Dari bapak-bapaknya yang bisa jadi mereka melakukan perilaku berisiko bergonta-ganti pasangan. Bisa jadi seperti itu. Ya. Baik, kalau untuk di DIY sendiri angka yang paling banyak itu di kabupaten atau di mana Bu? Kalau kita bicara paling banyak jangan kemudian menjadi ngeri ya. Baik. Jadi kita ubah persepsinya adalah bahwa ketika ini awalnya dulu kasus AIDS itu kan seperti fenomena gunung es. Sedikit yang muncul di permukaan, yang ditemukan, tapi yang belum ditemukan itu besar sekali. Nah ketika misalnya sekarang Sleman yang terbanyak penemuannya, berarti apa? Edukasinya untuk menyadarkan orang-orang yang melakukan perilaku berisiko untuk melakukan tes, ini cukup bagus. Ketika kemudian angka kasusnya ini banyak ditemukan, ini adalah hal yang bagus karena lebih cepat ditemukan kasusnya, lebih cepat bisa dilakukan terapi. Dan bisa mencegah supaya tidak langsung masuk fase AIDS. Dulu bisa jadi misalnya di Gunung Kidul itu angka HIV-nya sedikit, tapi ketika ditemukan itu sudah masuk fase AIDS. Nah, karena berarti ini terlambat ditemukan, terlambat memeriksakan diri, kondisinya sudah parah baru cek. Nah, kota waktu itu banyak angka kasusnya, tapi bukan di AIDS-nya rendah, tapi masih di fase HIV. Berarti dia memang tertular
tapi masih dalam keadaan yang terlihat sehat, baik-baik saja, ada kesadaran karena dia melakukan perilaku berisiko, sadar untuk melakukan tes dan lebih cepat melakukan terapi. Oke, baik. Nah, bagaimana nih seseorang ini bisa dikatakan atau masuk dalam kategori HIV kemudian atau AIDS seperti itu? Nanti kita akan membahasnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik dan kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita ke Pak Nur. Pak Nur, tadi sempat menarik saya, Bu Runi menyatakan bahwa ternyata Sleman ya ini yang angkanya memang cukup tinggi. Bisa jadi karena memang kesadaran masyarakatnya untuk mereka memeriksakan diri. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana dengan daerah atau kabupaten yang lainnya juga? Jadi tadi sampaikan yang saya kekhawatiran terbesar saya adalah pernyataan Bu Runi tadi bahwa ini adalah fenomena gunung es. Betul. Yang di permukaan sama yang di bawah permukaan ternyata banyak yang di bawah permukaan. Ini yang menjadi kekhawatiran saya, kita, Bu. Jadi makanya ini yang perlu menjadi perhatian ya kepada pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten kota juga tolong untuk edukasi untuk memberikan kalau istilahnya kita harus jemput bola untuk bisa memeriksa orang-orang yang berisiko, apa istilahnya Bu? Orang-orang kelompok berisiko tadi, orang-orang berisiko atau kelompok berisiko itu harus sebut. Jangan sampai ternyata di bawah permukaan itu gejolaknya lebih besar lagi. Nah ini nanti juga termasuk dengan saya sarankan kepada Dinas Kesehatan juga, provinsi juga ini mulailah kita jangan menunggu orang memeriksakan, tapi orang-orang yang kelompok berisiko ini harus kita jemput bola untuk kita periksa. Ya, saya kira data itu ada, ya, maka kerjasama dengan dinas sosial atau bukan dengan pengamatan di lapangan itu kan sangat kita bisa melihat mana-mana sih kelompok berisiko yang perlu kita jemput bola untuk periksa. Dan kepada daerah-daerah, misalnya Sleman, nggak usah berkecil hati kalau itu memang jumlah yang terjangkit banyak, itu menunjukkan bahwa Sleman, tadi Bu Runi bilang, Sleman mempunyai kepedulian yang lebih juga, karena ada pemeriksaan yang rutin misalnya itu. Nah inilah yang harus kita lakukan kepada pemerintah kabupaten kota maupun provinsi dalam rangka pencegahan. Sosialisasi pendampingan itu juga terus harus digencarkan, dilakukan begitu Pak? Iya, makanya ada komisi penanggulangan AIDS ini adalah dalam rangka untuk bagaimana akselerasi atau mempercepat penemuan dan menanggulangannya. Kalau sudah terjadi baru harus mempercepat untuk bisa ditanggulangi. Itu kan termasuk adanya KPA ini. Baik. Bu Runi, mungkin bisa menjadi satu gambaran juga untuk pemirsa terkait KPA ini sendiri sebelumnya nih. Fungsi dan juga perannya apa sih? Kemudian juga di masyarakat bagaimana, apa saja yang sudah dilakukan oleh KPA? Jadi KPA ini adalah lembaga koordinasi. Lembaga koordinasi untuk penanggulangan HIV/AIDS. Dan anggotanya ini termasuk dari OPD di Pemda DIY ya, karena kami KPA DIY. Kemudian ada juga organisasi masyarakat sipil atau OMS yang biasa kita kenal sebagai LSM. Nah, pada teman-teman di OMS sendiri yang tergabung dalam keanggotaannya di KPA, ada yang mereka berfokus pada program-program penjangkauan. Jadi kalau Pak Nur tadi menyebut waktunya untuk jemput bola, ini sebenarnya sudah beberapa tahun dilakukan. Jadi pada kelompok-kelompok berisiko, populasi kunci, itu teman-teman LSM kemudian melakukan penjangkauan. Misalnya ke tempat-tempat, tempat karaoke yang mungkin berisiko, panti pijat misalnya seperti itu, ke komunitas waria. Diedukasi, kemudian yang melakukan perilaku berisiko diajak untuk melakukan tes. Nah setelah kemudian ternyata di situ ditemukan angka kasus HIV misalnya, angka kasus baru, atau ada orang yang memang dia sudah terdeteksi dia HIV begitu, dia kemudian kalau memang sudah HIV ada
OMS juga ada lembaga, ada yayasan yang kemudian mereka melakukan pendampingan. Jadi pendampingan ini yang kemudian mereka teman-teman pendamping sebaya menyebutnya begitu, dia akan kemudian mengingatkan, menemani ketika mengakses layanan, periksa, kemudian mengakses obat, mengingatkan agar tidak boleh kemudian karena obatnya harus diminum tiap hari. Jadi dan harus sesuai jamnya seumur hidup. Seumur hidup, ya. Jadi ini menjadi strategis antara misalnya tadi penjangkauan untuk bagaimana menemukan lebih banyak pada kelompok berisiko, populasi kunci begitu, dan kemudian pendampingan ini sendiri agar orang yang memang sudah dia HIV positif, dia bisa tetap disiplin minum obat, terapinya ARV-nya antiretroviral ini kemudian bisa dilakukan. Nah, setelah kemudian mereka minum secara rutin 3 bulan akan melakukan tes yang namanya tes viral load. Tes viral load ini adalah tes untuk menghitung jumlah virus dalam tubuh pada orang dengan HIV atau ODIF. Nah, ini yang kemudian kalau misalnya setelah 6 bulan virusnya ternyata menurun, kelihatan menurun atau terlihat menurun, berarti obatnya efektif. Nah, kemudian akan dilakukan pengulangan lagi tes viralnya pada 1 tahun mendatang. 1 tahun mendatang. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian dari upaya percepatan sampai pada targetnya kan 2030 kalau di Indonesia itu zero dari HIV baru, kemudian zero dari kematian akibat AIDS dan sebagainya gitu. Oke, baik. Ibu, kalau tadi kita sempat terjeda seperti itu, bagaimana sih seorang ini bisa dikatakan terkena HIV atau dari HIV sudah divonis kena AIDS seperti itu? Jadi nggak ada bedanya orang dengan HIV dengan orang yang tidak mengidap HIV. Secara fisik nggak ada bedanya, sama saja. Orang normal saja. Nggak kelihatan. Yang membedakan apa, Bu? Yang membedakan kalau dia sudah tes, hasil tesnya adalah positif. Iya, kalau penampilannya nggak ada sama sekali. Gejalanya juga ada ya? Kalau misalnya sudah bergejala, itu kan sudah ini misalnya dia kok diare sudah lebih dari 2 minggu, diare berkepanjangan, bahkan misalnya 1 bulan atau dalam 1 bulan dia mengalami penurunan berat badan secara drastis atau mungkin kemudian batuk-batuk yang nggak sembuh-sembuh. Nah, itu yang kemudian biasanya ini sudah masuk fase AIDS begitu. Bisa tidak disembuhkan atau treatment apa yang nantinya diberikan? Early detect, early treatment. Lebih cepat terdeteksi, lebih cepat treatment itu dilakukan. Treatmentnya adalah dengan menggunakan ARV, antiretroviral. Nah, obatnya sendiri ini harus diminum rutin itu tadi kan. Nah, obatnya tidak kemudian misalnya Mbak Tika lagi batuk gitu kan, minum obat batuk sembuh beres. Betul. Nah, kalau teman-teman ODIF orang dengan HIV, dia terapi ARV seumur hidup itu, yang akan dilakukan si obat yang diminum ini adalah untuk menidurkan virus ini dalam tubuh. Jadi nanti akan dari misalnya virusnya angkanya masih ratusan, kemudian akan turun. Angka virusnya akan turun. Nah, ketika pada saat cek viral load itu kemudian tidak terdeteksi, padahal sebenarnya ada, tapi tidak terdeteksi karena virusnya seperti ditidurkan, maka ini tidak bisa menularkan. Kenapa harus terapinya harus disiplin minum obat? Ketika kemudian undetected, nah ini berarti tidak bisa menularkan. Kalau misalnya virus itu aktif, artinya masih bisa beresiko untuk menularkan. Iya, seperti itu ya Bu ya. Penularannya ya seperti misalnya tadi Pak Nur sudah menyebut dari hubungan seksual, kemudian kalau sekarang sudah jarang pada pengguna nafsa suntik karena jarum itu digunakan bersama-sama dari satu orang dengan HIV ketika digunakan bersama-sama ya sudah langsung drop masuk begitu mudahnya. Nah, jadi kalau kita bisa sebutkan bahwa sebenarnya ini kan tidak mudah. Tapi kita harus ingat juga bagaimana sih sebenarnya untuk mencegahnya jangan sampai kita tertular. Ya salah satu kalau bahasanya Pak Nur tadi kan tidak melakukan seks bebas. Tapi kalau kami lebih memilih bahwa pencegahannya dimulai kalau memang nggak mau ketularan karena virus ini ada di cairan sperma, cairan vagina, kemudian di darah. Salah satunya kalau dari hubungan seksual ya jangan berhubungan seksual. Tapi susah kan? Tapi susah. Kalau itu ya kalau tidak bisa tanpa hubungan seksual berarti dia harus setia pada pasangan.
hanya dengan satu pasangan. Nah, dengan pasangan ini kan kita nggak bisa seperti membeli kucing dalam karung juga ya. Untuk mengetahui apakah calon pasangan kita ini dia HIV positif atau tidak, kan biasanya calon manten itu biasanya ada tes sebelum menikah. Itu bukan untuk kemudian dia setelah aduh calon manten saya, calon pengantin saya ternyata dia HIV positif, kemudian batal menikah, bukan. Tapi bagaimana kemudian dia bisa mengikuti pengobatan, terapi, dan program pencegahan ketika si ibu ini, misalnya ini ternyata ibunya pengantin perempuan, ini nanti menikah ternyata dia sudah HIV dulu nih, untuk upaya pencegahan agar si anak nanti bisa lahir tidak tertular. Tapi bisa juga ya? Bisa. Bisa. Makanya ada program pencegahan penularan ibu dan anak ke anak. Oke, Pak Nur, saya potong dulu. Ini semakin menarik biar pemirsa di rumah juga semakin penasaran. Nah, kita nanti akan jeda pemirsa, tapi ada satu persembahan spesial kembali dari Simfoni Band. Ini ada 4 Mata. Spesial untuk Anda di Ranah Publik. Bicara padamu, ku katakan
Semakin menarik sekali pemirsa perbincangan kita di ranah publik kali ini. Saya langsung saja ke Pak Nur, tadi sempat kejeda lagi nih Pak. Pak, ini kan artinya memang satu tantangan terbesar juga nih, khususnya bagi generasi muda juga. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan juga agar nantinya bisa menjadi seseorang generasi penerus bangsa yang tanpa HIV/AIDS seperti itu. Dan mungkin juga dari angka penurunan angkanya juga semoga menurun juga nih Pak. Ini tadi terakhir tadi kan saya baru tahu kalau anak dari penderita HIV/AIDS itu belum tentu atau bisa tidak terjangkit HIV. Ya, itu tadi dari Bu Rudi, ternyata itu. Nah, ini berkaitan untuk generasi berikutnya. Memang yang pertama kita edukasi kepada generasi yang sudah berkeluarga, yang sudah dewasa ini untuk berperilaku yang normatif. Normatif dalam arti jangan berperilaku menyimpang. Karena apa? Penyebaran penularan AIDS itu kan dari perbuatan yang menyimpang. Karena seks yang gonta-ganti pasangan, kemudian tadi ada nafsa yang gonta-ganti suntik yang suntik di nafsa yang bergantian. Itu kan sebenarnya kan itu kan perilaku yang menyimpang. Maka inilah moralitas kepada generasi dewasa bahwa itu bisa ditingkatkan. Nggak usah melakukan hal semacam itulah. Itu harus kita jaga. Kemudian juga untuk generasi muda sekarang, tolong juga dijaga. Jangan sampai terjadi apa yang sudah terjadi di yang sekarang terjangkit itu kebanyakan karena memang ada penyimpangan seksual. Karena tadi selain bergonta-ganti pasangan karena berpasangan yang satu jenis. Tadi Bu Runi mengatakan hal semacam ini tolong jangan sampai terjadi. Ya. Nah, ini yang wajib untuk menjaga moralitas adalah kita semua, baik keluarga, sekolahan, kemudian pemerintah, Kementerian Agama, semua harus bersatu untuk meningkatkan ketebalan iman. Jangan sampai terjadi hal-hal yang menyimpang itu terjadi. Karena apa? Kalau nanti AIDS ini tidak segera teratasi, HIV sampai AIDS tidak teratasi, ya nanti generasi berikutnya yang akan amburadul kan gitu. Tapi Pak Nur gini, zaman sekarang tuh beda ya Pak, sama dengan zaman yang dulu begitu. Sekarang ya ampun untuk pergaulan begitu bebasnya, apalagi di kota-kota besar. Kalau misalnya belum seperti ini, seperti itu, nggak gaul kayak gitu. Nah, untuk meningkatkan kesadaran sendiri sih apa yang harus dilakukan nih Pak? Kalau memang gampang ya Pak untuk mengatakan seperti itu, tapi implementasinya nih Pak untuk generasi muda. Ya memang gini, yang harus kita, ini kan perlu penyadaran. Ya dari perilaku pergaulan sekarang memang tadi disampaikan, karena itu kan kalau tidak gaul itu kan berkaitan dengan jati diri. Lingkungan juga sangat mempengaruhi Pak. Sangat, karena merasa kalau kita itu bisa menunjukkan eksistensinya karena tadi hanya karena membuat stempel-stempel pada kita, kalau nggak gitu nggak gaul dan sebagainya, itu kan tidak. Makanya kita harus bisa membuat atau menciptakan kegiatan-kegiatan untuk bisa generasi muda itu juga akan lebih percaya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bukan bangga dengan kegiatan-kegiatan negatif. Karena kecenderungan sekarang itu kan generasi muda itu kan bisa melakukan hal negatif, ada suatu kebanggaan tersendiri. Betul, sesuatu yang viral juga bangga. Karena dia merasa diwah sama teman-temannya kan gitu, merasa bangga. Sekarang harus kita bedakan bangga dengan kegiatan yang positif. Itu juga tidak mudah, Mbak. Itu semua stakeholder yang ada di negara juga harus menyatu untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan yang membuat generasi muda itu bangga. Ya, baik nanti dari pemerintah, masyarakat, lingkungan, keluarga, semua harus bagaimana bisa menciptakan itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan bersama-sama. Baik. Karena untuk pencegahan dan penanggulangan AIDS ini memang harus semua lapisan masyarakat juga harus berperan. Bukan hanya nanti diserahkan kepada dinas kesehatan atau KPA atau dokter kan gitu. Karena tanpa koordinasi yang baik semua lapisan masyarakat, baik masyarakat, keluarga, LSM, swasta, perguruan tinggi, itu tidak peduli, ya kita kesulitan untuk bisa menciptakan generasi yang bagus dalam rangka dari dampak dari
HIV/AIDS ini. Oke, tapi memang semuanya itu berawal dari diri kita sendiri dulu kali ya Pak ya. Oke, baik. Bu Roni, tadi kalau untuk ibu rumah tangga sedikit sudah kita bahas. Nah, ini bagaimana dengan generasi muda saat ini? Apakah dari angkanya juga tinggi kalau kita melihat dengan pergaulan-pergaulan sekarang yang ya apalagi di kota-kota besar yang sangat bebas begitu, Bu? Ya. Kalau di angka berdasarkan usia, mau tidak mau memang harus diakui angka pada rentang anak muda ini yang paling mendominasi. Tertinggi adalah rentang usia 20 sampai dengan 29 tahun. Kemudian tertinggi kedua adalah antara usia 30 sampai dengan 39 tahun dan 40 sampai dengan 49 itu yang ketiga. Ini artinya adalah pada masa-masa usia produktif dan dimulai dari generasi muda. Dan ketika terdeteksi awal bisa jadi mereka terpaparnya adalah sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi memang ini didominasi pada anak muda. Hanya mungkin saya sedikit menggarisbawahi yang tadi Pak Nur mengatakan bahwa jangan melakukan perilaku yang menyimpang begitu ya. Kami agak sedikit ini ketika HIV dikaitkan dengan perilaku menyimpang karena ada tidak sedikit juga ibu rumah tangga yang kemudian dia tertular padahal dia secara moralitas dia baik-baik saja, dia tidak melakukan perilaku menyimpang, dia setia pada pasangan, yang tidak setia adalah pasangannya. Nah, repotnya adalah ketika ini dikaitkan dengan moralitas maka nanti akan dianggap bahwa ketika orang itu dinyatakan dia HIV positif maka secara moralitas dia mesti akan dianggap dicap sebagai orang yang bermasalah secara moral, dia bukan orang baik-baik, dan itu dulu seringkali terjadi dan sampai sekarang stigma itu masih menjadi PR untuk kita karena masih terjadi di beberapa tempat itu ketika ada orang dengan HIV dinyatakan HIV, masyarakat tidak siap, ketakutan karena tidak tahu, takut tertular dan sebagainya, akhirnya didiskriminasi. Betul. Bisa diskriminasi itu di tempat tinggalnya, bisa juga diskriminasi itu di pendidikan, tempat pendidikan, bahkan diskriminasi itu ada di tempat kerja. Itu sebabnya seperti yang tadi Pak Nur ngendiko bahwa kami sebagai lembaga koordinasi mencoba bergandengan tangan pada semuanya yang bisa kita libatkan termasuk OPD-OPD. Misalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka melakukan sosialisasi tentang HIV/AIDS ini di perusahaan-perusahaan. Harapannya apa? Bahwa misalnya jangan sampai status HIV ini menjadi syarat rekrutmen. Ini kan sebenarnya dalam Undang-Undang Tenaga Kerja nggak boleh ini. Jadi nggak boleh persyaratan untuk rekrutmen itu harus bebas HIV, bukan nggak boleh seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya ada perusahaan yang ini bisa melakukan sosialisasi untuk tenaga kerjanya atau karyawannya begitu agar mereka melakukan upaya-upaya pencegahan, jangan sampai tertular, tidak melakukan perilaku berisiko. Di dunia pendidikan misalnya ini juga sangat strategis. Dinas Pendidikan bisa, kita pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan pada beberapa tahun yang lalu menyasar di SMA, SMK, kita memberikan materi pada teman-teman SMA, SMK ini, kemudian mereka berperan sebagai semacam peer educator. Mereka akan menyampaikan itu ke teman-teman mereka. Demikian juga kita memberi bekal kepada guru-guru karena sebenarnya materi HIV/AIDS itu dalam kurikulum juga ada, yakni di kelas, kalau tidak ada perubahan ya, di kelas 12. Nah hanya pada guru-guru Pejaskes waktu itu ya memang harus disamakan dulu ini pengertian tentang HIV/AIDS seperti apa. Jangan sampai kemudian informasinya mungkin kurang tepat akhirnya menjadi kembali lagi muncul stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV. Sebenarnya pengidap HIV/AIDS itu juga memiliki hak yang sama dengan kita semuanya. Nggak ada bedanya. Ya. Baik, ya. Bun. Ibu tadi itu juga sempat menjadi satu perhatian juga yang misalnya untuk pasangan yang satu positif, yang satu tidak seperti itu. Tapi bisa jadi anaknya tidak terkena HIV sama sekali. Bisa. Itu bagaimana bisa terjadi, Bu? Bisa terjadi kalau misalnya mereka sadar diri kan. Kalau misalnya salah satu atau dua-duanya HIV gitu ya. Mau tidak mau selama pernikahan itu ketika mereka mau melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual, mereka harus selalu menggunakan kondom untuk mencegah penularan. Nah, tapi kalau memang mereka ingin memiliki anak, mereka harus melakukan yang positif ini, harus melakukan tes viral load, cek viral load ini untuk menghitung jumlah virus dalam tubuhnya. Ketika kemudian dinyatakan bahwa ini aman nih, tidak menularkan nih, ada
kalaupun ada risikonya sedikit kecil, begitu ya. Okay. Ini mengikuti program ya, harus mengikuti program. Kemudian nanti akan dihitung juga masa suburnya kan. Nanti akan ada satu yang disampaikan oleh dokter, 1 kali kesempatan untuk melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Harapannya pada saat itu terjadi pembuahan karena sedang pada masa subur begitu. Tapi sesudahnya juga harus kembali menggunakan kondom. Nah, nanti akan dilihat apakah pembuahan ini terjadi, berhasil atau tidak. Kalau tidak berarti harus diulangi lagi dengan mengikuti proses yang sama. Oh, tapi harus mengikuti program dan seperti itu ya. Namanya program pencegahan penularan ibu ke anak. Dan ini di DIY sudah banyak kok ibu-ibu rumah tangga yang punya anak sehat, tidak tertular ya begitu. Oke, baik. Jadi tidak menjadi satu kekhawatiran ya untuk pengidap HIV/AIDS yang mereka ingin mempunyai atau memiliki anak, mereka ini anaknya tidak tertular seperti itu. Baik, kita masih ada satu segmen lagi pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Kita di segmen akhir Ranah Publik, pemirsa, kita lanjutkan kembali untuk diskusi kita hari ini terkait cegah HIV, selamatkan generasi penerus bangsa. Pak Nur, kalau perda HIV/AIDS di DIY sendiri sudah ada belum sih Pak? Kemudian implementasinya seperti apa dan apa saja yang memang mungkin misalnya harus ada evaluasi seperti itu? Ya, kebetulan Mbak, ini kita punya perda yang kijis-kijis Pak. Waduh, baru nih Pak. Perda nomor 3 tahun 2023 yang baru diundangkan itu pada tanggal 3 Juli kemarin. Berarti masih beberapa hari yang lalu ya 2 minggu yang lalu diundangkan. Tapi pembahasannya sudah agak lama, sejak tahun 2022 pembahasan berkaitan dengan perda ini, namanya perda tentang penanggulangan HIV/AIDS. Nah, ini adalah bentuk kepedulian kita di pemerintah DIY dalam rangka keseriusan dalam rangka menanggulangi HIV/AIDS di Yogyakarta ini. Ya. Di situ banyak ketentuan yang berkaitan dengan bagaimana kita pencegahan, penanggulangan, kemudian juga peran masyarakat, peran KPAI, peran OPD, semua diatur di situ. Ya. Semua itu nanti tinggal bagaimana kita implementasinya. Kita setelah ini karena diamanatkan di dalam perda itu untuk disusun suatu peraturan gubernur yang lebih detail, lebih operasional nanti. Nah kita tunggu karena kita diamanatkan 1 tahun setelah perda ini diundangkan, Bapak Gubernur untuk segera sudah membuat peraturan gubernur tentang implementasi dari perda ini. Nah, meskipun demikian kita nggak usah perlu nunggu, tapi itu sebenarnya banyak sekali di perda itu yang sudah bisa dioperasionalkan. Nah, seperti misalnya nih Pak. Seperti misalnya ya tadi misalnya peran serta masyarakat, peran serta masyarakat terhadap HIV/AIDS ini apa saja itu udah ada di situ dijelaskan. Bagaimana masyarakat harus memeriksakan diri, tadi harus peduli terhadap orang dengan HIV, kemudian bagaimana istilahnya menciptakan stigma tadi yang disampaikan, ada stigma di masyarakat, itu ada diatur semua di sini. Ada apa poin-poin, tapi itu semua harus sudah mulai kita laksanakan kalau itu aja, nggak perlu dengan peraturan gubernur sudah bisa kita laksanakan ya. Sehingga dengan ini kita berharap adanya perda ini betul-betul nanti tidak ada penambahan penderita baru HIV/AIDS di Yogyakarta. Meskipun sudah ada, yang sudah ada, mari itu kita bersamai untuk pencegahan penularannya, dan mereka juga bisa bersosialisasi bermasyarakat dengan enjoy, dengan baik, ya, beraktivitas seperti biasanya, mempunyai produktivitas yang tinggi juga, sehingga stigma di masyarakat untuk bahwa penderita HIV/AIDS untuk dihindari atau singkiri itu tidak perlu. Tidak perlu ya. Lagi. Oke, kita bersosialisasi seperti biasanya saja begitu ya Pak ya. Nah Pak Nur, kalau kita melihat mengenai fasilitas kesehatan, layanan kesehatan bagi para penderita untuk mendapatkan pelayanan ini khususnya di DIY sendiri bagaimana? Sudah baikkah atau perlu diperbaharuikah atau bagaimana Pak? Ya kalau selama ini kita lihat sudah berjalan. Dengan berjalan itu ya
untuk peningkatan pelayanan mesti harus ditingkatkan juga, jangan hanya puas dengan apa yang sudah dilakukan, tapi kalau saya lihat memang fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada sudah memberikan fasilitas itu. Ya, tinggal nanti yang perlu kita tingkatkan adalah fasilitas sosial. Misalnya kita masih melihat ada anak yang penderita, namanya apa Bu? Anak penderita dengan HIV. Itu karena dia tidak ada orang tuanya, kemudian sudah nggak ada yang asuh, itu ada panti atau sosial atau mungkin yang khusus begitu Pak. Nah, itu yang tidak mau menerima. Nah, itu kan perlu menjadi suatu pembelajaran juga. Karena kita memang tidak ada yang khusus ya Bu, panti untuk itu, dan saya kira juga perlu. Ya karena memang sebenarnya juga karena kita kalau itu ada panti khusus jadi nanti stigma-nya semakin kuat untuk membahas stigma. Akan ada diskriminasi lebih ya Pak ya kalau misalnya ada pengkhususan. Itulah yang harus kita edukasi lagi, hal semacam itu yang perlu ditingkatkan. Kalau untuk di bidang kesehatan, layanan kesehatan saya kira sudah bagus. Jadi layanan sosialnya itu yang perlu kita tingkatkan kepeduliannya. Baik, semoga dengan kita diskusi gini bisa untuk menyadarkan masyarakat juga. Baik, Bu Nuri, kalau untuk pemberdayaan ODA, ODA, benar ya ODA sebutannya atau bagaimana Bu? Bisa disebut ODA, bisa disebut ODIF. Ada yang menyebutkan orang dengan HIV/AIDS ODA, ada yang kemudian disebutkan dengan ODIF orang dengan HIV. Sekarang ini kalau Kemenkes memilih menggunakan ODIF, tapi kalau masyarakat malah sudah terbiasa dengan istilah ODA. Jadi kalau buat kami sebenarnya tidak masalah, itu adalah singkatan saja. Karena ada banyak singkatan nanti daripada pusing dengan singkatan. Lebih baik kita fokus pada apa yang harus kita lakukan begitu ya. Untuk pemberdayaan kemudian tantangan terbesar yang mereka hadapi apa Bu? Kalau masyarakat sendiri bahwa kita memang, saya sepakat dengan Pak Nur, melibatkan lebih banyak orang, lebih banyak dengan masyarakat, dan di beberapa kelurahan sendiri sudah ada yang kemudian membentuk satu kesadaran membentuk warga peduli AIDS. Nah, mereka yang kemudian secara berkala berkumpul melakukan sosialisasi, kemudian ketika ada salah satu warganya yang dinyatakan HIV positif, bagaimana kemudian ini bisa diberikan support. Karena sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang atau teman-teman ODIF ini adalah dukungan, penerimaan, bahwa ketika mereka dinyatakan HIV positif saja, mereka untuk menerima diagnosa itu aja mereka butuh loh, untuk penerimaan diri aja mereka antara kok saya harus ini, kok ada penyesalan, ada kemarahan dan sebagainya. Ketika dia sedang masa belum bisa menerima hasil diagnosa itu, kemudian masih ditambah dengan penolakan dari masyarakat, dari keluarga, ini yang kemudian sebenarnya memperburuk suasana bisa secara psikis dari si ODIF sendiri, bahwa mereka yang butuhkan adalah dukungan support, support itu yang penting. Nah, kemudian warga sendiri bisa juga membantu ketika misalnya ada yang mendapat stigma buruk, ada yang didiskriminasi, mereka bisa bersama-sama untuk menyadarkan bagaimana bahwa sebenarnya kita tidak perlu memberi cap negatif pada orang dengan HIV itu. Karena lebih penting lagi adalah bagaimana ODIF ini bisa tetap berdaya. Dan teman-teman kalau misalnya dia disiplin untuk ARV-nya, minum ARV secara teratur begitu, kemudian dia akan lebih sehat, lebih sehat ya. Virusnya tidak kemudian memperbanyak diri, kan bisa memperbanyak diri. Tapi kalau dia ARV rutin begitu, virusnya akan tidur, dia bisa sehat, dia tetap bisa bekerja, produktif, sama seperti orang yang tidak dengan HIV. Bisa memperpanjang masa hidup juga ya Bu? Betul sekali. Bahkan di Indonesia ada yang sudah menjalani terapi ARV itu lebih dari 20 tahun, 25 tahun, dan sampai sekarang orangnya masih hidup, masih segar, masih produktif, masih bisa melakukan sama cantik orangnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nuri dan juga Pak Nur. Ini karena sudah mepet ya waktunya. Mungkin Ibu ada yang disampaikan terlebih dahulu, singkat saja Bu Roni. Ya, kalau saya boleh berpesan karena temanya adalah cegah HIV untuk generasi muda ya. Bagaimana menghadapi masa akan datang ya. Monggo teman-teman generasi muda pahami tentang HIV/AIDS, pahami pencegahannya, dan jangan lakukan perilaku berisiko. Karena salah satu dari upaya pencegahan HIV selain tadi tidak melakukan hubungan seks setia pada pasangan, menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual, kemudian tidak melakukan ganti-ganti jarum suntik, salah satunya adalah edukasi.
Edukasi, kalau kita teredukasi dengan baik, paham bagaimana penularannya, kita bisa melakukan pencegahan jangan sampai tertular. Oke, Itu. baik, terima kasih Bu Runi insight-nya. Silakan, partner, ada yang disampaikan? Gini, kita semua stakeholder yang ada di Yogyakarta ini, saya berharap untuk saling bahu-membahu untuk mengurangi dan mencegah penularan HIV/AIDS ini ke generasi-generasi yang akan datang. Semua harus bisa mengedukasi, semua bisa mengawal, mengingatkan terjadinya resiko-resiko penularan. Selalu mengingatkan jangan sampai yang tadi melakukan hal-hal resiko penularan kepada semua masyarakat, khususnya pada generasi muda, kepada anak-anak kita. Berawal dari keluarga, dari sekolah, masyarakat, semua harus saling mengingatkan untuk jangan sampai dekat-dekat dengan resiko yang bisa menularkan HIV/AIDS. Oke, baik. Jadi jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya. Jangan jauhi orangnya. Baik, terima kasih Bu Runi dan juga Pak Nur untuk obrolan kita selama 1 jam ini. Semoga bisa menjadi satu gambaran juga untuk pemirsa yang ada di rumah dan kita bersama-sama selaras dalam pencegahan HIV/AIDS ini. Kita sudah ada di penghujung acara pemirsa. Akhirnya saya Artika Amelia pamit undur diri dari Ranah Publik kerjasama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada satu lagu pertambahan terakhir dari Symphony Band. Kita sampai jumpa. Kau tempat